Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai deterministic dynamic programming, yaitu salah satu topik di optimisasi. Jadi yang pertama itu deterministic dynamic programming ini adalah ada beberapa state, kemudian kita notasikan dengan n, dan proses di state tersebut kita notasikan dengan sn ya. Nanti akan ada nilai fn sn, xn, yaitu nilai di state tersebut pada keputusan berapa ya, dimana xn-nya itu adalah pengambilan keputusan dan akan menuju state berikutnya, yaitu state n+1 gitu ya. Nah, fungsi objektif di setiap pengambilan keputusan ini akan dihitung dengan menggunakan yang ini ya, notasi ini. Nah, kemudian nanti bisa jadi itu banyak, jadi hasil optimisasinya kita pilih dari yang ini ya, yang bintang ini adalah yang terpilih ya, dengan dengan xn yang terpilih dan fungsi yang terpilih juga ya. Kalau secara grafik ini seperti ini ya, ada stage, ada state ya. Ini hati-hati kalau misalnya stage saya bahasa Indonesia kan, ini artinya tahap aja ya. Jadi tahap ke n gitu, tahap ke n+1, kemudian ada state. Kalau state ya dibuat ya seperti itu saja, state ya, state ke n. Kemudian value-nya ini nilainya dari fungsi ini ya. Fungsi ini di state sn pada tahap ke n gitu ya. Nah, kemudian dengan pengambilan keputusan ke n. Nah, kemudian kalau di tahap berikutnya berarti seperti ini. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa di dynamic modeling ini atau dynamic programming ini dia alurnya adalah mundur ya. Jadi kita ambil dari belakang dulu. Ini kasusnya yang pertama. Yang pertama kita akan punya kasusnya itu ada Dewan Kesehatan, kemudian dia harus mengalokasikan tim medis ke 3 negara miskin gitu ya, dimana nanti di sana dia akan memberikan perawatan, kemudian edukasi mengenai kesehatan ya. Nah, nanti kinerja setiap tim ini dilihat dari ini ya, jadi meningkatnya harapan hidup di negara tersebut gitu ya, jadi kesehatannya membaik gitu. Nah, kemudian ini nanti populasinya dia harusnya dikalikan 1000 ya untuk hasilnya ya. Kalau di sini di perhitungan ini tidak dilibatkan yang 1000-nya ya, perkalian 1000-nya, supaya menyederhanakan perhitungan. Nah, kemudian datanya ini kita akan punya seperti ini ya. Ini tim medisnya, timnya ada 5. Jadi tim 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang 0 itu kita nyatakan 0 untuk menentukan gitu bahwa sebelumnya kita tidak ada pergerakan apa-apa. Kemudian ada 3 negara. Ini bisa dilihat ya masing-masing kinerja dari setiap tim. Jadi kalau misalkan 1, 4, 5 itu berarti tim 1 di negara 1 itu kinerjanya 45 ya. Atau misalkan ini tim 2 di negara 1 kinerjanya 70 begitu ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari data, sebetulnya yang paling bagus kinerjanya adalah yang tim 5 ya gitu, karena mereka meningkatkan kesehatan lebih baik di negara-negara tujuannya ya. Di negara 1, 2, dan 3 itu kinerjanya di atas 100 ya populasinya. Jadi yang meningkat tuh ini kan populasi ya, yang meningkat kesehatannya tuh sebanyak 120.000 orang gitu di negara tersebut ya. Nah, baik, kita mulai ke formulasi ya. Yang paling penting di sini adalah kalian harus menentukan xn. XN-nya 1, 2, 3 ya, karena ada 3 negara. Kemudian nanti akan ada SN. Kalau SN itu adalah jumlah tim medis ya yang masih bisa dialokasikan. Nah, kemudian ini saya singkat saja ya. Kalau misalkan SN ini di SN di stage pertama ya, atau kita alurnya mundurkan, itu semuanya masih bisa, sehingga nanti kalau misalkan SN-nya dia kan 3, berarti ini tuh n-nya saya mulai dari ini aja ya. Jadi 1 nggak dibuat titik-titik. Jadi di stage pertama ini kan 3 udah bisa dialokasikan ya, atau misalnya negara yang 3-3-nya. Kemudian nanti yang tersisa tuh stage-nya adalah 2 gitu
ya. Nanti tinggal 1 begitu ya. Nah, ini secara grafik seperti ini ya. Jadi ini tuh kayak ada stage, ini negara 1, ini negara 2, ini negara 3 ya. Nah, kemudian masing-masing ini ada angka 5, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah tim medisnya. Jadi kalau misalkan di stage 5 ini kan di awal ya, di awal tuh masih ada 5 tim medis. Kemudian tim medis yang 5 ini atau ya dia misalkan membantu 120 orang gitu ya di sini di yang kedua ini, atau dia membantu 105 orang di ke tim 1 gitu ya. Jadi yang 5 itu tadi kan yang paling baik, berarti dia harus merata ya, harus dialokasikan secara merata sehingga nanti di tiap negara itu kesehatannya membaik. Nah, ini akan ada formula, tapi formula ini nanti saya langsung aplikasikan saja ya ke contoh yang tadi. Jadi ini akan ada PIXI ini adalah ukuran kinerja ya, atau di sini measure of performance. Kemudian akan ada fungsi nanti di setiap stage seperti ini, dan karena ini fungsinya kita ingin memaksimalkan tim medis, maka fungsi tujuannya adalah maksimasi ya. Ini maksimasi. Nah, nanti yang maksimasi ini adalah sebetulnya adalah di kinerja yang sebelumnya ditambah dengan kinerja yang tadi, yang state yang sudah kita hitung ya. Nanti akan terlihat bagaimana prosesnya. Nah, lalu di fungsi-fungsi yang tadi ini, karena maksimasi berarti kita harus mencari maksimum, karena bisa saja ini kan banyak ya nilainya. Nanti dicari, kita bandingkan mana nih yang maksimum, itulah yang jadi Fn bintang Xn ya. Jadi sehingga nanti fungsi akhirnya adalah seperti ini ya. Ini adalah kita yang sudah pakai yang bintang ininya ya, fungsinya. Nah, secara grafik boleh dilihat ya seperti ini hasilnya. Jadi Xn tadi ada Fn, ruas kanannya seperti ini gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan, dan kita akan menuju ke step berikutnya. Ya, ini sama karena tadi maksimasi ya, jadi bintang itu bisa jadi ada banyak juga gitu ya, semuanya dibintangin. Kita nanti akan lihat seperti apa. Nah, perlu diingat tadi kan kita bergerak dari belakang ya, maka kita anggaplah ini di stage terakhir. Kita lihat grafiknya. Nah, ini stage 5, kalau ini di 0 ya. Anggaplah ini bahwa kalau misalkan di 0 ini berarti semua tim sudah teralokasikan ya, gitu. Nah, kita bergerak dari sini ke sini ya, ke sini, ke yang stage 3 atau tahap 3. Nah, tahap 3 ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Perlu diingat ini 0 ke 0 ini 0, 0 ke 1 ini kinerjanya 50, 0 ke 7 70, kemudian 3 ke ini 80 ya, ini 4 ke 0 100 ya, dan 5 130. Nah, karena semua kan belum ada yang kita bandingkan ya, maka kita ambil semua sisi yang terhubung ke 0 ini, ke yang terakhir ini, seperti minggu lalu ya. Kita ambil semua sisi yang terhubung ke sana. Tadi ini bobotnya ya, dan ini langsung menjadi F3 bintang untuk stage 3 ya, untuk stage 3. Dan ini X bintangnya juga kita ambil ya, X bintangnya berarti S3 ini dia 0 dari yang state 0 gitu ya, kemudian ini dari state 1 dan seterusnya. Nah, kemudian karena tadi kan S-nya, tadi kan saya bilang S-nya ada 1 2 3. Nah, berarti di sini tuh tinggal tersisa 2 stage. Nah, sehingga nanti X2-nya kita hitung. X2-nya di sini juga cuman ada 0, 1, 2 ya. Ini S-nya kita sama dengan 2 ya. Ini kan berhenti sampai S2 ya. Berarti S-nya sampai 2. Nah, berarti secara grafik kita mau state 2 ini ya, perolehannya adalah dari yang tadi kan 0 ya. Yang ini yang dari state 1 50. Kemudian dari state 2 70. Seperti ini ya, gitu. Nah, kemudian untuk yang sebentar. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, nah
kita akan hitung bahwa X2 ini kan tadi kemungkinannya adalah 0, 1, 2, berarti ada 3 ya. Berarti kemungkinan yang pertama nih kita hitung, kalau misalkan jika X-nya 0, maka yang fungsi tadi ya, yang fungsi ini saya tandai ya. Yang fungsi ini kita substitusi aja. Berarti kan 2-nya tidak bergerak ya, S2-nya tetap 2. Ini makanya di sininya 2, X2. X2-nya nah rubah-rubah. Ada misalkan 2 ketika X2-nya 0. Kalau ketika 0 berarti P2 0. Kemudian ininya 2 dikurangi 0, 2. Gitu. Nah, tadi kita lihat bahwa yang pertama tuh kan 0. Ya. P2 0 berarti P2 dari atau pengambilan keputusan dari 0 ya. Kita lihat di sini 0 ya. Kemudian ditambah 70. Oke, maaf ya. Maksudnya ini 0 ditambah 70. Ya, kalau misalkan yang ini yang 1 ya. Berarti ininya P21 ya, ini 1 karena 2 dikurangi 1 ya. Nah, kemudian ini P2 kemudian dari 1 ini 2 ya, maaf ya. Dan F3 bintang dari 1 itu 50 ya, tadi 50. Ini kan yang terpilihnya ya, yang terpilihnya 0, 50 sama 70 ya. Dan yang terakhir adalah P2. Kemudian kalau misalkan X-nya 2, maka seperti ini ya, ini yang membedakan. Ini yang tadi tuh dari P2 dari 2 ya. Itu 45, kemudian ini 0. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Kita bandingkan dari ketiga ini, yang mana yang paling maksimal ya, sehingga untuk dijadikan X2 bintang. Nah, yang paling maksimal itu kan dia dari 0 atau 1 dengan perolehan F2 bintangnya adalah 70. Gitu ya. Nah, ini secara garis besar nanti akan diperoleh tabel seperti ini ya. Nah, tabel seperti ini dari mana? Nah, kita lihat bahwa setiap tahapnya itu, misalkan saya nyatakan yang ini aja ya. Tahap 2 ini harus dilihat ininya, dilihat apa grafiknya. Tahap 2 dari state 0 gitu aja lah ya. Berarti secara notasi ini tuh F2 2 0 ya. Nah, F2 2 0 tuh kita cek di gambar tuh berarti kan di sini 0 dari state 0 ya. Dari 0 ditambah oke, kita lihat. Ini tuh yang ini. Aduh, jauh ya. Nah, ini tuh adalah yang ini. Yang 0 ini ke sini 20, 0 ke state 2 45, 0 ke state ini 75, kemudian 0 ke state yang 4 110, dan 0 ke state yang 5 adalah 150. Nah, ini kita pindahkan ke sini ya. 0 ke state 00, ke state 1 20, 45, 75, 110, dan 150 ya. Nah, sekarang kalau misalkan yang tadi tahap 2 dari state 1 misalkan ya, saya ini tahap 2 dari state 1, berarti kan F2 2 1 ya. Nah, sekarang kita lihat tahap 2 dari state 1 ya. Tahap 2 tuh kan ini ya.
dari state yang satu. Kalau dari state 1 berarti kan 0, 20. Jadi makin geser gitu. 45 karena di sini nggak ada lagi kan 1 ke 0, sini nggak ada. Ya. 145, kemudian ininya 75 dan yang terakhir adalah 110. Kita coba lihat di sini. Nah, ya. Nah, tapi ini ditambahkan dengan yang sebelumnya. Tadi itu 0 ditambah yang dari state 1 ya. 0 ditambah 50. Karena sebelumnya 50. Coba kita lihat lagi. Nah, di sininya dia ada 50. Ditambahinlah 50. Kalau misalkan yang ke state 2 50 tambah 20, yang ke state 3 50 tambah 45 gitu ya. Yang ke state 4 berarti 50 tambah berapa nih, 75 gitu ya. Sehingga yang tadi tuh udah langsung penjumlahannya. Sorry. Yang ini tuh 50 tuh udah dari ini 50, 0 atau 0 tambah 50 ya. Kemudian yang 70 ini sama aja dengan 50 tambah 20. 50 tambah 20. Kalau yang 95 berarti 50 tambah 45. Atau di sini semuanya kita tambahkan 50. Ya. Nah, dan yang di state selanjutnya ini berarti kan tahap 2 dari state 2 ya. Berarti saya punya F2 2 2 ya. Kalau tahap 2 berarti tadi berapa? Di sininya oke, yang ditambahkannya 70, berarti semuanya kita tambahkan 70 ya. Kita tambahkan 70. Berarti 0 tambah 70 70, ini 20 tambah 70, kemudian 45 tambah 70, dan yang terakhir adalah 75 tambah 70 ya. Kemudian yang ini tadi 80 ya. 80 tambah 0, 80 tambah 20, 80 tambah 45 ya. Dan yang terakhir maksudnya kedua terakhir tadi terus aja ini ya diikuti ya. Ada tahap 2 dari state 3, ada tahap 2 dari state 4 gitu ya, kemudian dari state 5. Diikuti saja, nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, setelah itu dibandingkan nih, ini kan yang paling besar 0 ya, ini yang paling besar 50, ini 70, 95, 125, 160. Dan nanti dipilih yang nilai besar ini dari state berapa di X2 nya. Berarti dari state, misalkan yang 50 dari state 0 gitu ya. Dari state ini bisa 0, bisa 1. Ini dari state 2, dari state 3, state 4 gitu ya. Nah, sehingga nanti pada state terakhir ya, ini state yang kelima ini. Nah, kalau misalkan state yang kelima, nanti tetap aja di sini kan berarti kan ada 0 terus tadi penjumlahannya gitu. Ya, penjumlahannya berapa sampai misalkan dapet seperti ini. Nah, nanti di state 5 ini terus aja kayak gitu prosesnya ya. Nanti dibikin kayak gini lagi, tapi dia berarti kan di sininya state 2, misalkan ininya S1 ya. Tadi berapa? S1 ya. Ininya ganti aja jadi S1, kemudian ininya berarti X1 gitu ya. Ininya masih, kemudian ininya kita ambil nanti F1 bintang gitu ya, dari E1 ya, dan nanti X1 bintang ya di tabelnya, disesuaikan aja. Nah, nanti pas E1 ini dengan proses yang sama ya akan diperoleh seperti ini. Nah, ini kenapa 5? Karena tadi kan kalau pas di X1 dia kemungkinannya semua tim bisa kita alokasikan ya. Kalau tadi kan bergerak mundur ya, dari 1, 2, 3 gitu ya, asalnya 3 kemudian 2, tapi pas di stage terakhir kita nggak jadi 1. Kenapa nggak jadi 1? Karena itu kan memang awalnya, jadi tetap di sininya 5 ya, 5 min X1
Begitu ya. Ini tinggal diikuti saja, kemudian dengan tahap yang tadi ya. Tahap yang ini. Nah, nanti kalian akan peroleh ini tuh udah hasil penjumlahan antara P1 X1 dengan F2 bintang ya di masing-masing state. Nah, kemudian nanti kita bandingkan nih mana yang paling besar. Yang paling besar tuh berarti di 1 gitu ya, dari state 1 ya. Nah, maka alokasi yang harus kita yang harus si dewan itu alokasikan adalah sebesar ini ya, 170 orang. Jadi yang harus mempunyai peningkatan lebih banyak itu di setiap negara adalah 170.000 orang targetnya ya, dengan lokasi yang, nah ini ya perbandingannya. Jadi yang tadi ini tuh X1-nya segini, X1 bintang 1, X2 bintang 2, ini X bintang 3 ya. Nah, ini macam-macam lokasinya berarti bisa seperti ini ya. Jadi dari 5 ini alokasi ke sini, ke 4. Dari 4 ke tim medis 1, bantu tim medis 1 gitu ya. Sampai semuanya teralokasikan. Ya. Oke, untuk hari ini sebetulnya ini masih ada sih ya. Cuma untuk contoh 2 nanti saja ya. Saya ingin kalian memahami ya langkah per langkah dari proses yang contoh 1 ini ya. Karena kenapa, kalau misalkan tidak paham di contoh 1 ini nanti akan sulit untuk memahami contoh yang berikutnya ya. Nah, sekian saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.